Perselisihan antara seorang kakek bernama Yai Mim dan seorang wanita bernama Sahara tengah menjadi sorotan publik. Kasus ini berawal dari dugaan sengketa tanah di kawasan Malang, Jawa Timur, yang kemudian menyebar luas melalui media sosial. Konflik tersebut membuat masyarakat terbagi dalam memberikan simpati. Ada yang berpihak kepada sang kakek, ada pula yang membela Sahara. Yai Mim, yang dikenal sebagai seorang tokoh agama dan juga pensiunan dosen, mengaku bahwa tanah di depan rumahnya merupakan bagian dari lahan yang sudah diwakafkan. Menurutnya, tanah itu diperuntukkan bagi kepentingan umum, terutama sebagai akses jalan yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Namun, Sahara yang tinggal bersebelahan dengan Yai Mim disebut-sebut mendirikan pagar bambu di atas lahan tersebut. Kehadiran pagar itulah yang kemudian memicu konflik karena dinilai menyalahi fungsi tanah yang seharusnya terbuka untuk umum. Perselisihan kecil antar tetangga pun berkembang menjadi sengketa yang lebih besar. Dalam berbagai video yang viral, Yai Mim tampak berusaha menjelaskan posisinya sebagai pihak yang merasa dirugikan. Ia menegaskan bahwa langkah Sahara telah menutup akses sekaligus menghalangi masyarakat untuk melewati jalan tersebut. Bahkan, beberapa kali Yai Mim terlihat marah karena merasa haknya dilanggar. Di sisi lain, Sahara tidak tinggal diam. Ia membantah tuduhan Yai Mim dengan menyatakan bahwa tanah yang dipersoalkan bukan sepenuhnya milik sang kakek. Menurut Sahara, ada ahli waris lain yang masih memiliki hak atas lahan tersebut, sehingga klaim Yai Mim dianggap sepihak. Kontroversi semakin memanas ketika Sahara disebut menjalankan usaha rental mobil di sekitar area itu. Aktivitas bisnis tersebut membuat sejumlah kendaraan sering diparkir di depan rumah Yai Mim, yang kemudian memperkeruh suasana. Bagi sang kakek, hal itu menjadi gangguan tambahan di samping sengketa tanah yang sudah menumpuk. Masalah ini kemudian berkembang ke ranah hukum. Yai Mim kabarnya tengah menyiapkan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi baik material maupun imaterial dari Sahara. Ia merasa telah dirugikan secara finansial, emosional, dan juga nama baiknya di mata masyarakat. Tidak berhenti di situ, pihak Sahara juga dikabarkan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Yai Mim atas dugaan pencemaran nama baik. Sahara menilai bahwa serangan opini di media sosial telah membuat reputasinya jatuh dan bisnisnya terganggu. Kedua belah pihak pun saling melontarkan tuduhan. Yai Mim menyebut Sahara keras kepala dan tidak menghormati perjanjian wakaf. Sementara Sahara merasa Yai Mim hanya mencari simpati publik dengan memanfaatkan usianya yang sudah sepuh. Pertarungan narasi ini terus meluas di dunia maya. Di tengah memanasnya suasana, masyarakat setempat ikut terbelah. Ada warga yang mendukung Yai Mim dengan alasan menghormati perjuangan seorang kakek yang berusaha mempertahankan hak fasum. Namun, ada pula warga yang membela Sahara dengan alasan status tanah masih abu-abu. Media sosial kemudian menjadi arena utama penyebaran cerita. Video-video perdebatan antara Yai Mim dan Sahara menjadi viral, ditonton jutaan orang, bahkan masuk ke kolom trending. Netizen ramai-ramai memberikan komentar. Sebagian besar menyarankan agar kasus ini diselesaikan dengan mediasi. Meski begitu, seruan mediasi tampaknya belum membuahkan hasil. Yai Mim tetap bersikeras mempertahankan klaimnya, sementara Sahara menolak tunduk pada tekanan publik.
Keduanya masih bertahan pada posisi masing-masing, membuat konflik kian sulit didamaikan. Kementerian Agama sempat disebut akan turun tangan untuk menengahi, mengingat persoalan wakaf berada dalam ranah hukum keagamaan. Namun sampai saat ini, belum ada langkah konkret yang bisa meredam ketegangan. Selain itu, tokoh-tokoh publik juga ikut diseret dalam percakapan warganet. Nama-nama pejabat seperti Gubernur Jawa Timur hingga Wakil Presiden sempat disebut-sebut agar turun tangan menyelesaikan kasus ini. Hal itu menunjukkan betapa besarnya perhatian publik terhadap konflik yang awalnya hanya terjadi di lingkungan kecil. Kasus ini pun menyingkap betapa rawannya persoalan tanah di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan wakaf dan kepemilikan antar ahli waris. Sengketa semacam ini seringkali terjadi karena kurang jelasnya status sertifikat, serta lemahnya administrasi pertanahan. Bagi Yaimin, perjuangan ini bukan sekadar soal lahan. Ia merasa bahwa dirinya sedang membela amanah wakaf yang harus dijaga demi kepentingan umat. Oleh karena itu, ia menolak untuk menyerah meski menghadapi tekanan besar. Sementara Sahara melihat masalah ini dari kacamata berbeda. Ia merasa berhak menggunakan lahan yang diakuinya sah melalui perjanjian dengan ahli waris tertentu. Sahara menilai tuduhan Yaimin hanya memperburuk hubungan bertetangga. Kedua pihak tampak sama-sama terjebak dalam konflik yang makin kompleks. Persoalan pribadi, kepentingan ekonomi, hingga sentimen publik bercampur menjadi satu, menjadikan kasus ini sulit dipisahkan antara fakta hukum dan emosi. Tidak sedikit warganet yang kemudian mengangkat isu kemanusiaan. Mereka menilai bahwa seorang kakek berusia lanjut seperti Yaimin seharusnya dihormati dan tidak dibiarkan berselisih panjang. Namun, kelompok lain mengingatkan bahwa persoalan hukum tidak boleh hanya dilihat dari usia atau simpati semata. Seiring berjalannya waktu, kasus ini seakan berubah menjadi drama panjang. Setiap perkembangan kecil langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial. Bahkan, sejumlah kreator konten ikut mengulas kasus ini dengan berbagai sudut pandang. Meski penuh ketegangan, ada juga harapan agar kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga. Sengketa tanah seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum dan musyawarah, bukan dengan memperbesar konflik di ruang publik. Para pakar hukum agraria juga menegaskan bahwa kejelasan sertifikat kepemilikan dan akta wakaf sangat penting untuk mencegah kasus serupa. Tanpa dokumen yang jelas, sengketa akan terus berulang dan merugikan banyak pihak. Kini, publik menantikan bagaimana akhir dari konflik antara Yaimin dan Sahara. Apakah akan ada mediasi damai yang bisa menyatukan keduanya? Atau justru akan berlanjut ke proses hukum yang panjang? Yang jelas, kisah ini telah menjadi cermin betapa persoalan tanah di Indonesia bukan sekadar masalah lahan, tetapi juga menyangkut harga diri, hak, dan kepercayaan masyarakat. Dan sampai konflik itu menemukan titik akhir, nama Yaimin dan Sahara akan tetap menjadi perbincangan hangat di jagat maya.